Urutan pertama adalah James Arthur dari Inggris. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys kita akan mereaksi satu video miliknya Indonesia Raya. Lucunya cara Malaysia mau tandingi Indonesia, semua kok diklaim. Beberapa hari yang lalu guys ya, Malaysia itu membuat acara di badan bahasanya mereka ya. Cuman di sini yang kita bikin geleng-geleng kepala, mereka itu di dalam acara tersebut ya ada pentas musik ya di acara tersebut, yang mereka bawakan lagu Rasa Sayangnya dengan Aku Gelang. Ini kan dua lagu milik kita Indonesia. Kenapa mereka memutar lagu-lagu ini? Kenapa mereka tidak memutar lagunya mereka sendiri? Apa mereka tidak punya lagu ya, lagu-lagu daerah mereka itu nggak ada apa ya yang bisa dibanggakan di sana itu ya. Berkali-kali saya bilang ya guys ya, kreativitas mereka ini kan nggak ada sama sekali. Makanya apa yang ada di Indonesia itulah yang mereka comot, ya kan. Makanya selalu mereka itu gembar-gembor serumpunnya itu tadi, serumpan-serumpun alam Melayu, kita semua Melayu. Ya, jadi seenak udel mereka itulah mencomot apa yang ada di Indonesia, diklaim semua yang ada di Indonesia itu diklaim. Jadi guys ya, untuk lebih jelasnya seperti apa ini isi video Indonesia Raya, langsung saja ya kita tonton videonya. Namun guys ya, jangan lupa nanti kunjungi channel Indonesia Raya, linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Itulah lagu Rasa Sayangnya dari Maluku, Indonesia, yang didendangkan di sebuah acara di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia belum lama ini. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, perilaku kaum Melayu Malaysia seperti itu tentu bikin kesal, bahkan mungkin marah. Iyalah, pasti. Kaum Melayu negeri Kasino tersebut seenaknya saja mengklaim atau mencuri budaya dari wilayah Indonesia. Dan hal itu dilakukan berulang kali, walaupun sudah sering diprotes oleh rakyat Indonesia. Kenapa disebut mencuri atau mengklaim? Jawabnya amat mudah. Karena lagu itu dimainkan tanpa menyebut asal-usul lagu tersebut. Itu dia. Seolah-olah lagu itu telah menjadi milik kaum Melayu Malaysia, bahkan milik Malaysia. Kalau tidak mau dikatakan mencuri, seharusnya kaum Melayu negeri Kasino menyebutkan asal-usul lagu tersebut. Ya, betul. Hal ini buat menghormati masyarakat Maluku yang memiliki budaya itu. Iyalah, harusnya seperti itu. Malaysia seolah-olah sengaja membiarkan anak-anak sekolah di sana menganggap lagu Rasa Sayangnya adalah milik mereka. Mungkin biar kaum Melayu Malaysia merasa bangga atau hebat. Tapi betapa malu dan frustasinya kelak saat mereka tahu bahwa lagu itu sebenarnya berasal dari Indonesia. Sebab dengan mengecek di Google pun, orang mudah mengetahui asal-usul lagu tersebut. Tahun lalu, ketika berkunjung ke Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga telah menyatakan bahwa lagu Rasa Sayangnya berasal dari Indonesia. Tapi kita tak paham, kenapa kaum Melayu Malaysia tetap tidak bisa menghormati asal-usul lagu tersebut. Berikut ini adalah pernyataan Anwar tahun lalu. Kisruh klaim lagu Sayangi sempat heboh pada 2007 silam. Warga Indonesia jengkel lantaran lagu asal Maluku tersebut dipakai untuk mempromosikan pariwisata Malaysia yang bertajuk Truly Asia. Nggak mikir kan, kepedean gitu. Lagu ini kembali diputarkan dalam pembukaan SEA Games di Malaysia pada 2017 lalu. Lagu ini diputarkan saat pentas budaya kolosal Malaysia. Dulu pernah sebab lagu Rasa Sayangnya ada yang bicara soal, katanya itu dari kami, dari asalnya Malaysia. Itu Google aja tahu sejarahnya. Kita tahu asalnya Indonesia, tapi kita anggap budaya Melayu rantau ini merasakan rasa sayang. Itu budaya bersama. Budaya Melayu ini.
Sama aja Anwar Ibrahim ini. Itulah ternyata. pernyataan Anwar Ibrahim. Tadi ia juga menyinggung bahwa budaya di Nusantara merupakan milik bersama. Nah, ini Justru itulah yang akan terus jadi masalah. Sebab kaum Melayu Malaysia selama ini merasa sebagai penguasa alam Melayu, sebagai kaum yang paling hebat di semua dunia. kita dimelayukan. Ini Semuanya masalah. dianggap Kata Anwar budaya Ibrahim Melayu. Sama juga ternyata. Itulah yang jadi masalah. Padahal bangsa Indonesia amat menghormati keberagaman. Betul. Bangsa Indonesia tetap menghargai budaya dan seni setiap suku atau daerah di Indonesia. Anak-anak Indonesia juga selalu diajari mengenal budaya setiap suku dan daerah di Indonesia. Ya. Semua daerah atau provinsi di Indonesia memiliki lagu masing-masing. Dan daftar itu juga dengan mudah dilihat di internet. Berikut ini adalah contoh daftar lagu daerah dari semua provinsi di Indonesia. Marilah kita lihat sekilas. Orang Aceh punya lagu sendiri. Begitu pula orang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau. Provinsi Kepulauan Riau juga punya lagu daerah. Begitu juga Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lagu Lampung, kami, Batak, Banten, paling Jakarta, terkenal dan Butet Jawa ya, Barat. guys, ya. Mungkin teman-teman Jawa tahu Tengah, ya. Jawa Timur, dan Yogyakarta pun punya lagu daerah. Begitu pula Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ya, Selanjutnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Semua punya lagu sendiri. Demikian pula Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Lalu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Begitu juga Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Jadi, semua provinsi punya lagu daerah yang mereka banggakan. Yang jadi masalah, kenapa Malaysia main comot lagu tersebut dan tanpa menyebutkan asal-usulnya. Iya, betul. Dan bukan hanya lagu Rasa Sayangnya punya orang Maluku, tapi lagu Paku Gelang dari Sumatera Barat pun didendangkan anak-anak Malaysia tanpa menyebutkan asal-usulnya. Marilah kita simak lagi video dari Dewan Bahasa Malaysia berikut ini. Repot ya Malaysia ini. Pede gitu ya membawakan lagu milik orang tanpa menyebut asal usulnya, lagu miliknya siapa gitu. Ya kan, pede banget gitu loh, gak ada malunya ya. Heran kita lihatnya. Apa memang sudah seperti itu ya waktu mereka ini? Malaysia gimana lah kalian? Katanya pintar tapi kreativitas sedikit tidak ada ya kalian. Ayah. Mereka gak punya Itulah lagu video daerah dari kalian, Dewan Bahasa ya. Malaysia. Kita tidak tahu persis apa sebenarnya tujuan kaum Melayu Malaysia bersikap sewenang-wenang seperti itu. Apakah mereka mau menandingi Indonesia atau bagaimana? Kalau hal itu tujuannya, sungguh lucu. Karena akhirnya orang akan tahu juga bahwa semua lagu atau budaya itu berasal dari Indonesia. Ya, betul. Apakah kaum Melayu di negeri kasino tak akan malu? Nggak punya Kalau rasa tujuannya malu mencari kayaknya. identitas, hal itu juga tak akan berhasil. Karena Malaysia jelas hanya meminjam. Sehingga, tetap saja Malaysia tidak punya ciri atau identitas sendiri. Betul. Ambil contoh alat musik angklung, yang juga telah diklaim sebagai alat musik Melayu Malaysia. Tapi, masalahnya Indonesia tentu akan mempromosikan pula angklung ke panggung dunia. Ya, betul. Dan karena Indonesia negara yang lebih besar, maka gaungnya akan lebih besar juga. Jadi, angklung Malaysia pun tentu tenggelam. Pencurian budaya seperti itu
justru akan menjadikan Malaysia sekedar sebagai Indonesia kecil atau Indonesia mini. Selain itu, sebetulnya orang Malaysia juga tak terlalu paham atau tidak terlalu menghayati budaya di Nusantara. Ya, betul. Buktinya, mereka sekedar mencuri budaya, tapi tak sanggup mengembangkannya. Padahal, bagi orang Indonesia, budaya daerah seperti lagu juga menjadi sumber inspirasi untuk membuat budaya modern atau budaya populer. Banyak musisi atau artis Indonesia yang menggeluti pula budaya daerah dan kemudian juga membuat musik atau lagu kontemporer. Karena itu pula, musik dan lagu populer Indonesia jauh lebih berwarna. Ya. Nah, kami ingin memperlihatkan bahwa orang Malaysia sebenarnya kurang menghargai budaya Nusantara. Dan mereka itu sebenarnya tetap bingung mencari identitas. Buktinya, musik dan lagu Melayu populer Malaysia tidak berkembang atau kurang dihargai. Berikut ini adalah data Spotify dalam 10 tahun terakhir. Jadi, ini data kumulatif lagu yang paling sering diputar di Malaysia. Urutan pertama adalah James Arthur dari Inggris. Lagunya telah diputar di Malaysia selama 2.800 hari atau sekitar 7 tahun. Lagu ini diputar sebanyak 43 juta kali. Nah, kalau kita amati di deretan 10 besar ini, tidak ada lagu Malaysia yang masuk. Hampir semua lagu barat. Lalu, ada satu lagu dari Indonesia, yakni lagu yang dinyanyikan Fabio Asher. Selanjutnya kita lihat urutan 11 hingga 20. Di sini pun tidak ada lagu Malaysia. Yang ada adalah lagu Indonesia, yakni Mahalini dan Anggi Marito. Selebihnya adalah lagu barat. Marilah kita bandingkan dengan Indonesia. Di urutan 10 besar ini, semuanya adalah penyanyi Indonesia. Hebat. Sekali lagi, ini data kumulatif. Karena itu, lagu Anggi Marito ini didengarkan hingga 385 juta kali dalam jangka waktu sekitar 2 tahun. Nah, berikutnya di urutan 11-20 ada satu lagu barat, yakni Dandelions. Cuma satu. Selebihnya, semua Lagu adalah Indonesia. lagu Indonesia. Ini kan kelihatan siapa lebih menghargai budaya, ya kita sendiri kan orang Indonesia. Itulah yang membedakan Malaysia dengan Indonesia. Ya, betul. Tapi yang menyedihkan adalah, sebagian besar rakyat Malaysia justru memutar lagu-lagu barat. Jadi, walau kaum Melayu Malaysia suka mengklaim budaya Nusantara, tapi pada akhirnya mereka justru lebih banyak mendengarkan lagu-lagu barat. Hal itu memperlihatkan bahwa kaum Melayu Malaysia sebenarnya bingung akan jati diri atau asal-usul mereka. Ya, betul. Tapi mereka juga bingung menentukan arah perkembangan budaya populer mereka di masa depan. Itulah yang mungkin menyebabkan perilaku Melayu negeri kasino amat aneh. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Beberapa hari yang lalu kita kan pernah lihat itu ada seorang anggota dewannya Malaysia, ya DPR-nya Malaysia, memprotes karena kita orang-orang Indonesia tidak respect atas musik, lagu-lagu mereka, film mereka. Oh, sedangkan di negaranya mereka sendiri aja lagu mereka aja tidak dihargai sama mereka. Kok konon kita yang harus dipaksa-paksa untuk menghargai musik mereka? Ini kan memang apa ya, pemikiran orang-orang Malaysia ini kan aneh bin ajaib kan. Coba kita lihat data tadi itu, jelas-jelas 20 besar, ya 20 besar itu nggak ada satupun lagu Malaysia. Semua lagu barat, cuma lagu Indonesia satu. Beda dengan kita 20 besar, mayoritas lagu Indonesia, cuma satu lagu barat yang diputar di negara kita ini. Terlihat kan bahwa kita lebih menghargai budaya kita, punya kita sendiri. Beda dengan mereka kan. Mereka lebih menghargai lagu-lagu barat, lebih menghargai budaya barat ketimbang budayanya sendiri, musiknya sendiri, lagunya sendiri. Ini anggota dewan yang beberapa hari lalu komentar protes kita nggak ada respect, tahu nggak dia data ini? Jangan kita yang disalahkan karena kita nggak ada respectnya sama musik Malaysia, sedangkan mereka sendiri tidak ada menghargai musik mereka sendiri. Iya kan? Nah, emang orang Malaysia ini aneh-aneh kok, bin ajaib. Iya kan?
sudah suka-sukanya mengklaim apa-apa yang ada di Indonesia diklaim. Ya itu guys, makanya sekali lagi kita tolak itu istilah serumpan-serumpun itu. Ya cara mereka seperti itu. Itu cara mereka untuk mengklaim apa yang ada di Indonesia. Seperti yang bilang Anwar Ibrahim lagi tadi itu. Melayu serantau katanya. Semua kita berarti kan dimelayukan sama mereka ini. Mau sampai kapanpun akan seperti itu guys. Dan sampai kapanpun kita harus lawan ini. Jangan kita diam. Kalau kita diam mending di goa sana bertapa. Ya kan? Masa iya kita diam budaya kita diklaim? Jadi kalau menurut teman-teman seperti apa ini? Ngelihat ulah tingkah laku orang-orang Malaysia ini. Kasih komentar guys ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.